gitu ya. Selisih sama dengan 27 min 6 yaitu 21. Jawabannya ada di opsi yang D ya. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan mengerjakan soal SNBT tahun 2023 yang kemungkinan akan muncul kembali di SNBT tahun 2024. Sebelum kita mulai, aku akan menjelaskan aturannya terlebih dahulu. Setiap satu pertanyaan, kalian akan diberikan waktu 60 detik. Manfaatkanlah waktu tersebut untuk memilih jawaban yang paling tepat. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita langsung ke pertanyaan pertama. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Kita baca dulu nih soalnya. Jika X kurang dari negatif 5, maka bentuk yang setara dengan mutlak 17 dikurangi mutlak 8 plus 9X adalah. Nah, di sini kalau kita lihat bentuk mutlaknya, berarti kan dari suatu bentuk mutlak, di dalamnya ada tanda mutlak lagi gitu ya. Kita tinjau dulu aja nih mutlak yang ada di dalamnya yang mutlak 8 plus 9X. Sesuai dengan definisi tanda mutlak, yang namanya bentuk mutlak itu kita mempositifkan sesuatu yang tadinya udah positif ataupun yang tadinya negatif. Jadi mutlak 8 plus 9X ini bisa sama dengan 8 plus 9X jika nilai dari 8 plus 9X nya positif atau 0, dan dia akan sama dengan negatif 8 plus 9X jika nilai dari 8 plus 9X nya negatif. Kalau tadinya negatif nih teman-teman ya, di sini kalau 8 plus 9X nya negatif, berarti kan supaya jadi positif kita kalikan dengan negatif lagi gitu. Nah, di sini kita bakalan tinjau nih untuk yang 8 plus 9X ini kira-kira positif atau negatif dengan informasi bahwa X-nya kurang dari negatif 5. Di sini kita mencari bentuk yang setara dengan 8 plus 9X. Ya, kita udah tahu X-nya kurang dari negatif 5, berarti supaya jadi 8 plus 9X, di sini kita kalikan dengan 9 dulu, kedua ruas. Jadi kita dapat yang ini adalah 9X kurang dari negatif 45 gitu ya. Nah, terus kan pengennya 8 plus 9X nih, berarti kita jumlahin lagi dengan 8 kedua ruasnya. Kalau udah kayak gini berarti kita dapat nih bentuk yang kita cari, yaitu 8 plus 9X kurang dari min 45 plus 8. Jadi ini negatif 37. Nah, di sini kita tahu nih bahwa nilai dari 8 plus 9X-nya adalah kurang dari min 37. Kurang dari min 37 berarti kan pasti negatif ya. Berarti memenuhinya yang ini. Ternyata 8 plus 9X-nya negatif, berarti setara dengan negatif 8 plus 9X mutlaknya itu. Kita substitusi ke sini nih bentuk setara yang udah kita dapat. Berarti kita tulisin aja ya di sini
Nah, ini kan mutlak 8 plus 9X sama dengan negatif 8 plus 9X. Kita buka kurungnya nih, 1 per 1. Jadi ini sama dengan 17 dikurangi min dikali 8, min 8, min dikali plus 9X, jadi min 9X. Ininya jadi sama dengan 17 min dikali min plus jadi plus 8, min dikali min jadi plus lagi plus 9x. Nah, di sini berarti kita dapat mutlak 25 plus 9x. Nah, sampai sini ini kan masih mutlak nih. Kita dengan cara yang sama menentukan kesetaraan mutlak 25 plus 9x ini dari informasi bahwa x-nya kurang dari negatif 5 gitu ya. Di sini kita caranya sama nih. Berarti kan kita kalikan dengan 9 ya. Kedua ruas kali 9 dikali 9. Jadi ruas kirinya udah punya 9x, ruas kanannya negatif 45 plus 25 berarti ya. Ini plus 25. Nah, di sini kita dapat 25 plus 9x kurang dari negatif 20. Ini kurang dari negatif 20 nih. Yang namanya kurang dari negatif 20 berarti kan dia negatif ya. Kalau negatif berarti mutlaknya sama dengan negatif 25 plus 9x nih. Ya udah, kita tinggal tentukan aja kesetaraannya. Jadi setara dengan negatif 25 plus 9x. Kalau kurungnya kita buka, min 25 min 9x. Kita tinggal lihat di opsi jawabannya, berarti yang sesuai ada di opsi yang C ya. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Kita baca dulu nih soalnya. Tinggi badan Syarif dan keempat temannya adalah 163, 165, 170 Z, 167 dalam sentimeter. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang benar berdasarkan informasi di atas? Kalau kayak gini berarti kan kita harus cek satu persatu ya teman-teman ya. Pernyataannya mulai dari yang pertama dulu. Jangkauan dari data tinggi badan Syarif dan keempat temannya adalah 12 cm jika Z sama dengan 172 cm. Nah, ini kita coba substitusi aja kalau Z-nya 172. Berarti kan kayak gini ya. Datanya menjadi 163, 165, 170, 172, dan 167 dalam sentimeter. Jangkauan itu adalah selisih dari data terbesar dan data terkecil. Data terbesarnya dari sini berarti yang 172. Data terkecilnya berarti yang 163 ini ya, teman-teman. Dikurangi 163. Jadi sama dengan 9 cm nih harusnya, bukan 12 cm. Berarti yang pernyataan pertama salah. Sekarang kita lihat lagi pernyataan yang kedua.
modus dari data tinggi badan Syarif dan keempat temannya adalah 165 cm jika Z sama dengan 165 cm. Sekarang kita cek nih, kalau misalkan Z-nya 165 ya, ini kan Z-nya, apakah modusnya benar 165? Dimana kan kita tahu modus ini adalah data yang paling sering muncul. Nah, di sini yang muncul 2 kali cuma 165, yang lainnya muncul sekali-sekali aja gitu. Berarti benar nih, modusnya 165 cm. Pernyataan 2 benar. Sekarang kita cek pernyataan yang ketiga. Syarat agar median dari data kelima tinggi badan tersebut adalah 167 cm adalah Z-nya kurang dari atau sama dengan 167 cm. Nah, sekarang kita tulisin dulu aja datanya, kecuali yang Z. Kita tulisin yang udah diketahui nih ya. Berarti kan datanya jadi seperti ini nih, teman-teman. 163, 165, 167, dan 170. Nah, di sini udah ada nih 167-nya, ini langsung kita urutkan dari yang terkecil ke paling besar gitu ya. Di sini data terurut dari 4 data yang udah diketahui, udah ada 167-nya. Artinya supaya 167 ini jadi median atau nilai tengahnya gitu ya, Z harus ada di posisinya di sebelah kanan nih. Harus ada di sebelah kanan 167. Karena kan mediannya berarti nilai tengah nih. Yang di kirinya ada 2 data, berarti kanannya juga harus ada 2 data lagi supaya mediannya si 167 ini gitu. Dimana Z ini supaya ada di sebelah kanan 167 bisa sama dengan 167 atau bisa juga lebih dari 167 gitu. Jadi ini harusnya Z bukan kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan 167 cm. Jadi yang 3 salah ya. Terakhir kita tinggal cek yang keempat nih. Jika Z adalah nilai terkecil dari kelima data tinggi badan tersebut, maka 164 cm mungkin sebagai rata. Kita lihat nih dari yang udah diketahui dulu, berarti yang paling kecil adalah 163. Kalau Z-nya adalah terkecil, berarti Z kurang dari atau bisa juga sama dengan 163 gitu ya. Karena kan kalau Z-nya 163 sama nih, berarti ada 2 data yang sama, ya dia tetap terkecil. Di sini kita lihat nih, ini harusnya pernyataan yang ketiga ya tadi. Nah, untuk pernyataan yang keempat sekarang berarti kan rata-rata itu adalah kita jumlahkan seluruh datanya dibagi dengan 5 karena banyak datanya ada 5. Karena kita udah tahu nih Z ini kurang dari 163 atau sama dengan 163, berarti kalau kita substitusikan 163 sebagai Z nih, misalkan kita tulisin 163, 165 ditambah 170 ditambah 167. Kalau kita substitusikan 163 di sini sebagai Z gitu ya, maka dia akan apa nih? Rata-ratanya akan kurang dari juga atau sama dengan dari hasil yang kita dapetin. Karena kan di sini posisinya Z ini kalau dia semakin besar, nilainya akan semakin besar juga rata-ratanya. Kalau semakin kecil, nilainya juga bakalan semakin kecil. Karena ini kurang dari sama dengan, ya rata-ratanya juga bakalan kurang dari atau sama dengan kalau kita substitusiin Z-nya tepat 163 gitu. Jadi ya udah, ini kalau kita jumlahin dapat 828 ya, dibagi 5 sama dengan 165,6. Nah, berarti rata-ratanya harus kurang dari atau sama dengan si
165,6. Ini kan memenuhi syarat ya, karena 164 kurang dari 165,6. Jadi pernyataan yang keempat betul. Yang betul adalah 2 pernyataan 2 dan 4. Jawabannya ada di opsi yang C ya. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Kita baca dulu soalnya. Jika matriks P adalah matriks yang elemen-elemennya adalah 1, 8, 4, 5, dan matriks I ini adalah matriks identitas, berarti ya elemen-elemennya adalah 1, 0, 0, 1. Memenuhi persamaan P kuadrat sama dengan A dikali P ditambah B dikali I. Maka selisih A dan B adalah, nah, berarti kita bisa gunakan aja nih informasi yang diketahui atau persamaan yang diketahui. P kuadrat sama dengan A dikali P ditambah B dikali I, dimana berarti yang ditandai dengan huruf-huruf kapital ini adalah matriksnya gitu ya. P kuadrat ini kan sama dengan matriks P dikali dengan matriks P lagi. Kita tulisin aja nih, matriks P dikalikan dengan matriks P. A dikali matriks P berarti A dikali matriks P ditambah dengan B dikali matriks I gitu ya. Ini adalah ini adalah B. Nah, ini kita operasiin aja matriksnya untuk yang perkalian dulu nih, matriks P dikali dengan matriks P. Perkalian dua matriks ini caranya adalah baris pertama kita kaliin dulu dengan kolom yang pertama matriks kedua. Di sini kita tuliskan 1 dikali 1, 8 dikali dengan 4, kita dapetin hasilnya adalah 32. Kita jumlahin tuh 1 dan 32 jadi 33. Nah, sekarang kita kalikan baris pertama dengan kolom yang kedua nih baru. Di sini baris pertamanya adalah 1, kita kaliin dengan 8 berarti 8 dikalikan dengan 5 hasilnya adalah 40. Kalau kita jumlahkan jadi 48. Dengan cara yang sama, sekarang kita kaliin nih baris kedua dengan kolom pertama dulu. 4 dikali 1-nya 4, 5 dikali 4 20. Kalau dijumlahin jadi 24. Terus 4 dikalikan, ini baris yang kedua dikalikan dengan kolom yang kedua gitu ya. Sekarang 4 dikalikan dengan 8 hasilnya jadi berapa tuh? 32 ditambah dengan 25 ya, hasilnya jadi 57. Nah, ya udah, untuk yang ini kita kaliin aja matriksnya. Berarti kita dapat
A dikalikan dengan 1A, sedangkan yang ini A dikalikan dengan 4, kita dapat di sini 4A gitu ya. Dan untuk elemen-elemen lainnya juga sama, di sini ada 8, di sini ada 5. Semua elemennya kan kita kaliin dengan A, jadi di sini 8A, yang ini 5A. Sedangkan 4 dikali 1 B dikali 1 B dikali 1 B, di sini B dikali 0-nya adalah 0. Jadi yang ini 0, ini juga 0. Nah, di sini kita tinggal jumlahin aja nih. Matriks yang kiri kan udah sesuai ya. 24 udah beres nih, kita kalikan. Sedangkan matriks yang ruas kanan harus kita jumlahin lagi. A ditambah B, ini kita jumlahkan elemen-elemen yang berkedudukan sama gitu ya. Berarti di sini kita jumlahkan A dengan B. Yang ini kita jumlahkan lagi selanjutnya, kan tadi ini kita jumlahin A dan B. Lalu kita jumlahin 8A dan 0. Berarti 8A ya. Di sini dapat 8A. Terus berarti yang ini kita jumlahin 4A dan 0. Kita dapat 4A. Dan terakhir nih, kita jumlahin 5A dan B. Ya udah, kita dapat 5A plus B berarti ya. Nah, kita kan tujuannya adalah mau menentukan berapa A dan berapa B. Sesuai dengan sifat kesamaan dua matriks, dikatakan sama kalau elemen-elemen yang berkedudukan samanya nilainya sama. Ya udah, kita tinggal samain aja yang paling gampang nih untuk bisa menentukan langsung. Yang ini ya, 48 sama dengan 8A atau 24 sama dengan 4A. Kita mau gunakan persamaan yang mana aja sama. Kita pakai yang kecil aja ya. Angkanya yaitu 4A sama dengan 24. Di sini A ya. Berarti kalau kita mau menentukan berapa A-nya adalah sama dengan 24 bagi 4, yaitu sama dengan 6. Nah, kita dapat nih A-nya sama dengan 6. Selanjutnya kita mau menentukan nilai B dengan persamaan A plus B sama dengan 33 aja ya. Berarti di sini kita tahu nih A plus B-nya sama dengan 33. Kita langsung aja substitusi A-nya adalah 6, B-nya adalah yang mau kita cari. Berarti B sama dengan 33 min 6. 33 min 6 hasilnya adalah 27. Maka kalau kita ditanya selisihnya nih teman-teman, selisih antara 26 dan 7 gitu ya, selisih sama dengan 27 min 6, yaitu 21. Jawabannya ada di opsi yang D ya. Jika kamu ingin melihat lebih banyak konten edukatif dan seru seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri.